warahmatullahi wabarakatuh. Di video saya kali ini, saya akan menjelaskan kenapa setelah kita perfal ijazah di Info GTK, masih muncul kalimat yang menyatakan bahwa data hasil perfal belum diupdate ke Dapodik, sehingga bisa saja ijazah yang tertera di riwayat pendidikan formal masih belum sama dengan hasil perfal ijazah. Nah, bagaimana cara mengatasi hal seperti ini? Baiklah, pertama kita cek dulu info GTK-nya. Apakah perfal ijazah kita sudah diverval oleh pusat atau belum? Kalau belum diverval oleh pusat, kita tunggu dulu vervalnya selesai oleh pusat. Oke, kita cek langsung ke info GTK-nya. Nah, di sini kita lihat status verval ijazah. Status verval dapat kita lihat bersama di sini bahwa verval selesai. Tetapi di bawah verval selesai masih tertera kalimat data hasil verval belum diupdate ke Dapodik, sehingga bisa saja ijazah yang tertera di riwayat pendidikan formal masih belum sama dengan hasil verval ijazah. Nah, untuk diketahui bersama, hasil verval ijazah ini sudah disesuaikan dengan diktinya. Jadi, verval sudah diokekan. Kita lihat hasil validasi untuk mengecek hasil verval kita tadi. Nah, di sini sudah tertera data sudah diverval pada tanggal 27 November 2020 jam sekian-sekian. Nah, ini menyatakan bahwa data kita sudah diverval dan sudah oke. Di sini ada nama pada ijazah, nomor ijazah, NIM, nama perguruan tinggi, prodi, tanggal masuk, tahun lulus. Data yang sudah diverval ini artinya data kita sudah benar. Nah, kenapa masih muncul bacaan data hasil verval belum diupdate ke Dapodik? Kita cek kembali apakah isian kita pada verval ijazah tadi sudah sama dengan riwayat pendidikan yang di-entry di dalam Dapodik. Kita cek dulu di info GTK-nya. Riwayat pendidikan formal. S1, nama perguruan tinggi, fakultas di sini tertera FKIP Sendra Tasik. Pada verval ijazah di sini tertulis pendidikan seni drama, tari, dan musik. Artinya, antara riwayat pendidikan formal yang di-entry dengan Dapodik dan yang setelah diverval itu tidak sama. Solusinya, kita harus menyamakan data yang berada di Dapodik harus sama dengan verval ijazah yang setelah diverval oleh pusat, agar kalimat di bawah yang menyatakan data hasil verval belum diupdate ke Dapodik ini bisa hilang. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa masuk dulu di awal di SSO PTK. Oke, kita klik SSO PTK. Oke, kita masuk. Kita tunggu sebentar. Ini masih login. Nah, setelah terbuka, di sini dapat kita lihat data PTK ada biodata, ada beban ajar, ada tugas, pendidikan, sertifikasi, kepangkatan, KGB, dan riwayat. Kalau kita mau mengecek data kita yang berada di dalam aplikasi Dapodik yang dipegang oleh operator, kita bisa membukanya di SSO ini dengan cara memasukkan akun kita yang sudah diverifikasi sebelumnya.
Kalau kita untuk mengecek biodata, kita bisa klik biodata, kita cek. Beban ajar juga bisa kita lihat. Kita bisa melihat yang di entry di Dapodik oleh operator. Apakah sudah masuk, jam kita sudah sesuai, kita bisa mengecek di beban ajar. Nah, kembali kita ke riwayat pendidikan formal, kita bisa lihat di pendidikan. Kita klik pendidikan. Nah, bagaimana cara untuk kita mengeditnya? Kita klik tanda pensil yang berada di kolom biru ini. Nah, kita klik tanda pensil ini. Nah, setelah kita klik, kita lihat apakah isian tadi sudah sama dengan yang di verval di info GTK tadi. Kalau belum sama, kita samakan. Oke, kita cek ulang kembali info GTK. Di sini program studi atau jurusan tertulis pendidikan seni drama, tari, dan musik. Kita cek yang di entry di Dapodik, bidang studi tertulis hanya seni budaya. Artinya, entrian yang di Dapodik dan yang di verval di info GTK itu tidak sama. Makanya kita edit dulu, kita isi di sini, kita ulang kembali S1, Satuan Pendidikan buat Universitas. Oke. Nah, bidang studi kita cari sesuai dengan yang sudah di verval di info GTK tadi. Oke, kita cek. Pendidikan, nah muncul pendidikan seni drama, tari, dan musik. Nah, tahun masuk kita sesuaikan lagi dengan ijazah kita, tahun lulus. Nah, NIM kita entry sesuai dengan ijazah tadi. Di sini kita kembali, kita lihat NIM-nya. Oke, kita lihat, kita isi. Nah, kita klik di bawahnya lagi. Kalau masih kuliah, kita buat iya. Tetapi kalau sudah tidak kuliah lagi, kita klik saja tidak. Nah, kolom terakhir yaitu rata-rata ujian akhir atau IPK atau GPA. Nah, untuk mengisi ini kita lihat lagi ijazah kita. Kita lihat di situ nilai IPK terakhir kita berapa. Nah, kita entry lah di SSO ini berapa nilai IPK kita. Setelah kita isi, kita klik simpan. Nah, setelah kita klik simpan, ini nanti akan menyesuaikan dengan data di Dapodik operator. Tetapi ini tidak bisa langsung, ini akan membutuhkan proses. Nah, untuk guru-guru harus rajin kita mengecek data kita. Kalau belum juga berubah, cepat lapor ke operator Dapodik. Karena operator Dapodik bisa atau mempunyai akun atau juga mempunyai hak akses untuk merubah data kita. Oke, semoga ini bisa dipahami ya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, semoga bisa bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk diklik subscribe-nya, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.